Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Rumah Makan Seafood yang Menggunakan Penglaris. Tulisan ini berdasarkan pengalaman salah seorang umat Buddhis ketika sedang bersantap malam di salah satu restoran seafood terkenal di kota Surabaya. Narasumber tidak bersedia mengungkapkan jati dirinya dan tidak bersedia menyebutkan nama-nama restoran yang menurutnya ditumpangi oleh makhluk halus. Dalam konteks ini, saya adalah narasumber, bukan penulis. Cerita ini sesuai dengan apa yang diceritakan tanpa diberi embel-embel atau diperindah, dan ditulis apa adanya. Karena dhamma adalah kebenaran, prinsip saya lebih baik menceritakan kebenaran meski tak enak didengar daripada menceritakan kebohongan meskipun indah atau enak didengar. Beginilah kisahnya. Saya mempunyai seorang klien di Surabaya. Suatu ketika kebetulan saya berkunjung ke sana. Klien saya ini pernah bercerita bahwa suaminya adalah penyembuh spiritual Kristen atau spiritual healer. Sebelum jadi penyembuh, sang suami mempelajari berbagai macam ilmu klinik seperti bertapa dalam air atau kungkum selama beberapa hari, puasa putih dan lain-lain, sampai akhirnya menjadi insaf dan menjadi pengikut Nasrani. Saya tidak begitu antusias mendengarkannya dan hanya memperhatikan sekilas. Lagi pula saya merasa tidak tertarik dengan yang hal-hal begituan, klinik, black magic, spiritual healing dan lain-lain. Dan saat saya berkunjung ke sana, yaitu di kota Surabaya, klien saya bermaksud mengundang saya bersantap malam di sebuah restoran seafood yang paling terkenal di kota tersebut. Menurut beliau, restoran ini amat ramai. Sehari pemasukannya sampai ratusan juta rupiah. Saya sempat menolak ketika mendengar bahwa seafood, udang, ikan, dan lain-lainnya benar-benar fresh atau segar atau hidup-hidup langsung dimasak. Sebagai seorang Buddhis, meski bukan vegetarian, tetapi saya merasa risih dan tidak tega memakan binatang yang hidup-hidup langsung dimasak. Tetapi beliau ini memaksa dan berkata bahwa seafood di restoran itu amat enak dan terkenal. Begitu sampai di tempat tujuan, di daerah berinisial M, tampak pada pintu masuk terpampang sebuah kereta kayu atau gerobak dorong yang cukup besar. Saya mempunyai perasaan tidak nyaman dan dengan sengaja mengambil arah ke kanan atau menghindar. Beliau menyarankan agar saya memilih sendiri seafood yang akan dihidangkan. Saya menolak dengan halus dan menyarankan agar tidak memilih yang hidup. Selesai beliau memilih hidangan, kami berdua duduk di meja bulat agak besar, kira-kira cukup untuk 6 orang. Tempat duduk tersebut terletak agak dekat ke tengah ruangan. Saya lalu memperhatikan ke sekeliling. Ruangan luas dan terdapat banyak meja serta kursi. Dan ketika melihat ke arah atas, tampak patung kuda putih. Kalau tidak salah berjumlah 3 ekor, tergantung di atas di tengah-tengah atap. Kemudian tepat di tengah-tengah ruangan, tak begitu jauh dari tempat duduk kami, tampak ada tandu pengantin Cina antik yang terbuat dari kayu. Saya berusaha untuk tidak melihat ke arah tandu karena merasa tidak nyaman. Dalam hati saya berpikir, kok tempat ini terasa angker dan membuat hati saya merasa tidak genah. Tak lama kemudian, makanan dihidangkan. Terus terang saya tidak merasa makanan itu enak. Rasanya biasa saja, hambar, dan sama sekali tidak istimewa. Sehingga saya merasa heran melihat betapa ramainya restoran seafood itu. Kira-kira 20-30 menit kemudian, suami klien saya muncul bersama kedua anak laki-lakinya yang baru berangkat remaja. Setelah saya diperkenalkan kepada suami dan anak-anaknya, sambil menunggu hidangan selanjutnya, kami mengobrol tentang hal-hal umum alias basa-basi. Tampak suami klien saya memperhatikan saya dengan seksama. Saya agak heran, lalu dia bertanya, "Bu, coba lihat, ada apa di tandu sana?" Karena saya kaget ditembak secara tiba-tiba, secara spontan saya langsung melihat ke arah tanda. Sebelumnya firasat saya sudah merasakan
Ada sesuatu yang aneh di sana, tapi saya berusaha tak ambil peduli dan berusaha tak memperhatikan tanduk itu. Tetapi karena kaget, secara otomatis saya melihat dengan mata batin. Meski saya tidak memalingkan kepala, tetap saja mau tidak mau tetap terlihat reaksi spontan. Dan tampak seorang wanita duduk di dalam tandu sana. Dan pada saat itu juga semua bulu kuduk dan bulu roma saya berdiri. Dan kedua tangan serta kaki saya dingin. Hati saya tergetar. Dan tiba-tiba saya merasakan ada kesedihan amat mendalam di sana pada wanita itu. Suami klien saya terus mendesak dan bertanya. Saya menjawab secara spontan tanpa bisa direm. Seorang wanita. Lalu ia bertanya lebih lanjut, tua atau muda? Saya jawab muda. Sudah nikah belum? Hampir. Saya jawab hampir karena wanita itu mengenakan baju pengantin kuno, seperti zaman Cina kuno dengan segala ornamen dan atributnya. Sebenarnya saya melihat pada perut wanita itu ada bekas tusukan, berdarah. Rupanya wanita itu dibunuh dalam perjalanan menuju ke tempat upacara pernikahan atau kepelaminan. Mungkin karena kemelekatannya pada tandu alias mati penasaran, maka ia terperangkap di sana selama entah berapa ratus atau mungkin ribuan tahun. Saya amat yakin bahwa wanita itu merasa amat menderita dan sebenarnya ingin dibebaskan dari sana. Tetapi saya tak mampu mengatakan apa-apa atau berbuat apa-apa selain berdoa dan mencoba menyalurkan jasa agar ia bisa bebas dari penderitaannya. Hanya saja pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya dongkol karena saya merasa dipaksa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya bertanya, apa maksud Bapak bertanya hal-hal seperti ini kepada saya? Menurut suami klien, ia bertanya karena wanita dalam tandu itu terus-menerus melihat dan memperhatikan saya. Lalu ia melanjutkan dengan berkata, coba lihat ke mata saya. Dalam hati saya pikir, kurang ajar sekali. Dan saya tahu maksud dan tujuan dia adalah berusaha menghipnotis saya. Dalam hati saya berkata, emangnya gue takut? Lalu dengan memandang saya, langsung melihat ke bola matanya. Tampak kedua bola mata bapak itu menjadi putih semua. Saya mengeraskan hati dan memperkuat keyakinan saya terhadap sang Triratana, dan saya merasa yakin tidak akan terpengaruh. Kemudian dia berhenti sambil tertawa dan berkata, "Ibu ini belajar ilmu di mana?" Dan saya jawab dengan sejujurnya, "Tidak, saya tak pernah belajar ilmu apa-apa dan tidak berusaha untuk belajar apapun. Hanya saya pernah meditasi, itu pun tidak rutin dan sebentar, serta tanpa guru, dan sudah lama tidak pernah meditasi lagi." Kemudian suami klien ini mengakui, memang patut diakui, agama Buddha itu hebat. Sebaiknya ibu rajin meditasi. Kemudian dia melanjutkan bercerita mengenai restoran ini. Menurut dia, restoran ini sengaja menaruh makhluk atau wanita di tandu dan setan anak kecil pada kereta dorong di depan supaya laris. Sambil mendengarkan, terasa oleh saya kalau sebenarnya masih ada makhluk-makhluk halus lain yang berseliweran di antara para pengunjung. Dalam hati saya merenung, sebenarnya untuk apa pemilik restoran melakukan hal-hal seperti itu? Ingin kaya? Saya amat menyayangkan pendapat seperti itu. Menyedihkan sekali, mereka tidak sadar akan akibat buruknya, atau mereka secara tidak sengaja membeli barang antik yang sebenarnya ada penghuninya. Tetapi mengapa barang-barang itu diletakkan sedemikian rupa? Apapun alasannya, setelah meninggal, suka tidak suka si empunya restoran itu akan menjadi budak dari makhluk-makhluk yang sekarang dijadikan sebagai penglarisnya. Bayangkan, sedangkan makhluk-makhluk itu saja sudah amat menderita, dan yang lebih menyedihkan lagi, keluarga dari empunya restoran itu, karena turut menikmati hasil uang kotor, hasil dari jasa makhluk tersebut, akan juga menerima akibat buruknya. Kalau saya mengundang biku atau sangha yang pandai ke sana, pastilah si pemilik akan marah besar. Jadi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyalurkan jasa kebaikan
kecuali menyalurkan jasa kebaikan saya kepada makhluk-makhluk itu. Semoga bermanfaat bagi mereka. Saran saya, sebaiknya jangan memakan makanan di restoran yang memakai makhluk sebagai penglaris, karena makanan tersebut sudah dipersembahkan untuk makhluk-makhluk itu terlebih dahulu. Terkadang, makanan itu sudah dimuntahkan terlebih dahulu oleh makhluk yang berseliweran di sekitar pengunjung. Jadi ya, bayangkan, apakah tidak jijik melihatnya? Janganlah meniru si empunya restoran itu, menggunakan penglaris dengan cara tidak wajar. Hendaknya kita belajar menerima apa adanya. Harta duniawi bukanlah segala-galanya. Nibbana adalah tujuan kita, dan nibbana sesungguhnya berkah tertinggi. Dan saya ingin menghimbau agar para umat Buddhis jangan lupa membagi jasa kepada semua makhluk yang ada di dalam semesta ini, Patidana, dengan membacakan Parita Suci atau Aradhana atau Ratana Sutta, Karaniya Metta Sutta, Buddha Nusati, Dhamma atau Sahanusati, Jaya Manggala, Kola Manggala atau Patidana. Tidak perlu membakar kertas dan menyajikan buah-buahan. Lebih baik uangnya didanakan untuk Arya Sangha atau sesuatu yang lebih berguna, misalnya untuk anak hidrosefalus, sakit, atau yatim piatu, untuk membangun jembatan rusak, membantu penderita musibah, kecelakaan, dan lain-lain. Kisah ini adalah pengalaman dari seorang umat yang memiliki mata batin atau mata dewa di Basahu semenjak lahir. Menurut umat tersebut, banyak restoran di Jakarta yang ditumpangi. Salah satu kuring yang terkenal, restoran di kota tua yang memang bekas zaman penjajahan dulu, yang ada makhluknya. Ada yang memang disengaja, tetapi ada yang memang sudah semenjak dulu sudah dihuni oleh makhluk tersebut. Demikian juga dengan bapak toko emas di Jakarta atau Tangerang. Biasanya resto atau toko tersebut ada satu hari libur dalam seminggu. Hari tersebut digunakan khusus untuk mempersembahkan sesajen kepada makhluk yang menumpang tersebut. Ada juga money changer di daerah kaki Jakarta Utara yang meminjam jasa Semar Mesem sebagai penglaris. Jadi bukan hanya resto yang bisa memakai jasa peta ini. Jadi berhati-hatilah makan di restoran. Bila merasa tidak genah seperti bulu kuduk berdiri, ada bebauan aneh. Tidak selalu harus bau, kadang wangi bunga. Tiba-tiba angin kencang bertiup, padahal tidak hujan. Sebaiknya jauhi tempat-tempat seperti itu. Cerita ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi lebih untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Sekali lagi, percaya atau tidak, terserah Anda. Dan mohon maaf bila tidak berkenan di hati Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Paling tidak membuka wawasan kita bahwa setan itu ada, dan tidak seperti perkiraan orang pada umumnya, bahwa setan itu berada di neraka. Tidak, pendapat itu tidak benar. Meski tidak memiliki alam sendiri, tapi setan tidak berada di neraka. Setan itu berada di dunia ini dan bertempat tinggal di hutan, gunung, kuburan, rumah tua, terkadang rumah yang dihuni oleh manusia. Hanya saja mereka kasat mata sehingga kita tidak menyadari keberadaan mereka. Maka dari itu, jangan buang hajat atau kencing sembarangan. Misal di pohon besar yang seringkali berpenghuni. Bila merasa terganggu, setan juga bisa membalas dendam. Dan ada beberapa jenis setan yang memiliki kesaktian maridika, sehingga bisa menyalin rupa, menampakkan diri, menakuti orang, dan lain-lain. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.